skripsi untuk saudara Tommy Sadewo. Ujian ya, sidang skripsi itu ujian. Jadi kalau Pak Aris pembimbingnya kemarin, sekarang penguji. Uji saja dulu. Terus tata tertibnya mungkin dari Mas Tommy presentasi kurang lebih 10 menit, kalau lebih kita stop. Terus setelah itu tanya jawab, dimulai dari Pak Amru, saya, dan terakhir Pak Aris. Gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Nah, silakan Mas Tommy presentasi kurang lebih 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Saleh, SSN MSI, kemudian Bapak Aristiono, RTH MSI, kemudian Bapak Endor Kamilangullah, SDM. Perkenalkan, saya Ustaz Ibrahim dari 120-1999. Pada siangnya memaparkan sedang skripsinya berjudul asas penerimaan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat stadium di sana, Kecamatan Anur, Kabupaten Bogor. Untuk pada pembahasan kita pada siang hari ini dari bab 1 sampai dengan bab 7. Kemudian langsung saja pada pendahuluan latar belakang telah kita ketahui bersama bahwa penerimaan kerja memiliki dua komponen, yaitu penataan aset dan penataan akses, di mana di Kabupaten Bogor sendiri telah dilaksanakan di Desa Alun, yaitu telah dilaksanakan fase pertama pada tahun 2022, fase kedua 2023, dan fase ketiga pada tahun 2024. Adanya kegiatan arah ini tentu saja berdampak bagi masyarakatnya. Maka perlunya untuk dimaknai sebenarnya makna dari arah ini apa. Kemudian tujuan dari arah ini adalah meningkatkan kesejahteraan yang mana menurut data BPS Kabupaten Boyolali masih terdapat angka kemiskinan yang relatif tinggi. Pada tahun 2021 masih terdapat 1,6 juta dan menurun menjadi 9,63% pada tahun 2024. Kemiskinan ini tentu saja dapat menghambat kegiatan sehari-hari dari masyarakatnya, di mana masyarakatnya tidak dapat memenuhi entah itu dari kebutuhan primer maupun sekunderinya. Kemudian dari masalah tersebut tentu nantinya dapat menghambat dari kemandirian dan produktivitas yang rendah, pemaknaan yang kurang, sehingga nantinya berdampak pada masyarakatnya ini mengetahui sebenarnya tujuan dari hal ini apa. Maka dari yang tersebut peneliti tertarik untuk menaikkan akses reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan stadium di sana, Kecamatan Anur, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya untuk masalahnya yaitu untuk mengetahui bagaimana masyarakatnya memaknai penataan arah di Desa Anur, Kecamatan Anur, Kabupaten Boyolali. Kemudian bagaimana yang kedua yaitu konstruksi kesejahteraan masyarakat pasca penataan arah. Tujuannya yaitu mengetahui dari masyarakatnya ini bagaimana makna dari arah ini. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui konstruksi kesejahteraan pasca penataan arah. Manfaat penelitian tidak tiga, yaitu bagi Kementerian, SDPN, dan bagi peneliti. Terdapat 5 penelitian terdahulu, yaitu gerakan Dini Nuriani, Natalia Kristiani, Mari Jujur, Aziz Sakalida, dan anak aku Gregorisme. Didapatkan 3 kebaruan, yaitu makna arah, konstruksi kesejahteraan masyarakat, dan lokasi penelitian yang ada di Desa Anur. Kemudian untuk rangka harusnya dari penelitian itu menggunakan beberapa dari ahli dan beberapa peraturan terkait, di mana makna nantinya dari 3 yaitu dari masyarakat, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kualitas hidup. Untuk beberapa pemikirannya dapat saya jelaskan sudah dari depan, yaitu reforma agraria, adanya penataan akses, di mana maknanya dimaknai bagi 3, yaitu pemilihan masyarakat, meningkatkan dan meningkatkan kualitas hidup, di mana tujuan penataan akses adalah kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan ekonomi, psikologis, sosial, dan budaya. Untuk metode penelitian yang saya pakai yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana memusatkan kajian berdasarkan fakta di lapangan. Untuk lokasi penelitiannya yaitu di Desa Anur, Kecamatan Anur, Kabupaten Boyolali.
sebelah utara berbatasan dengan Desa Mungkur dan Desa Pakan, sebelah timur dengan Desa Kacangan, sebelah selatan dengan Desa Leci, dan sebelah baratnya Sumber Agung dan Kecamatan Bego. Untuk demografinya di sana yaitu 2.415 jiwa, di mana terbagi menjadi 1.656 kakak. Untuk pekerjaannya mayoritas yaitu wira swasta sebanyak 1.302, petani 518, dan karyawan swasta 506. Untuk legalisasi aset di desa sendiri yaitu ada 2 PTSK pada tahun 2018 sebanyak 76% dan Lintar 24%. Kemudian setelah mengenai usaha ternak kambing, di mana usaha ternak kambing ini telah dilaksanakan atau telah dimulai turun-temurun dari orang tua mereka, dan terdapat 67 pelaku usaha di desa ini terbagi menjadi 4 dusun. Kemudian jenis ternak mayoritasnya ini adalah menernak jenis kambing Jawa, kemudian sebanyak 152, Kibas 38, dan Texel 10. Di mana kambing jenis Jawa ini kenapa harus 152 karena gampang dalam perawatannya dan pemasarannya juga mudah. Kemudian konsep usaha yang dipakai adalah jenis breeding, yaitu pembiakan dari peranakan, kemudian apabila sudah dewasa dijual kembali kepada pembeli ataupun tengkulak. Kemudian pemasarannya masih sangat konvensional, yaitu dijual lewat mulut-mulut dari pasar atau pembeli langsung. Kemudian mengenai selanjutnya pembangunan arah dan juga pelaksanaan untuk makna karet menurut Herbert Bauer, maka ini hasil interaksi sosial individu satu dan individu lainnya tumbuh melalui interaksi maupun pelaksanaannya, tidak melekat secara alami tapi hasil dari interaksi tersebut. Mungkin seperti contoh di desa ini, maka mungkin kita hanya sekedar program atau kegiatan, tapi masyarakatnya yang ikut kegiatan hari ini maka mungkin sebagai pemerintah peningkatan kualitas itu atau pemberdayaan. Ini juga pelaksanaannya di mana pada fase pertama pada tahun 2022 didapatkan 3 hasil berfokus pada pendekatan sosial, yaitu pelaku usaha kami dari 67%, usaha lainnya 33%. Untuk penghasilannya mayoritasnya adalah 500 sampai 1 juta sebanyak 49 orang. Kemudian untuk pengeluarannya mayoritas 1 juta sampai 2 juta sebanyak 41 orang. Kemudian pada fase kedua berfokus pada penguatan kelembagaan, di mana terdapat kegiatan sosialisasi dan diskusi dengan dinas terkait. Kemudian terbentuknya kelompok yaitu Menufam, tapi pada saat meneliti di sana terbagi menjadi 4 dusun, yaitu dusun Bile, dusun Sukia, dusun Android, dan dusun Dul, di mana waktu dari kegiatan fase 2 ini berdasarkan kelompok disimpulkan atau sistem informasi pengelolaan pertanian, kemudian pengusulan SK Bupati. Selanjutnya pada fase ketiga berfokus pada akses pasar dan ekosistem bisnis yang lebih luas. Untuk kegiatannya dilaksanakan sosialisasi dan bimtek dengan dinas terkait, kemudian diakhiri dengan dilaksanakan gazet di kantor dinas perdagangan dan perindustrian. Akhir dari kegiatan fase ketiga ini yaitu terdapat dilakukan monitoring, kemudian terdapat 62 subjek arah yang mengalami kenaikan pendapatan. Selanjutnya pada makna bagi masyarakatnya ini terdapat 3, yaitu memberdayakan masyarakat, mengurangi timbangan, dan meningkatkan kualitas hidup. Sebelum lanjut tapi di dalamnya, maka ini turut menurut interaksi simbolik ini melalui proses yaitu interaksi yang tumbuh dari sosialisasi, diskusi maupun dari kelompok-kelompok kecil, yaitu dari Menufam tadi yang dikerucutkan kembali menjadi
saja ini berdampak positif dengan penguatan kelembagaan terbentuknya kelompok ikut turut serta dalam menyumbangkan kenaikan status desa ini. Kemudian dari kesejahteraan psikologis menurut pendapat masyarakat di desa Andong yaitu dapat menghadapi kehidupan seperti biasanya, tidak stres, yaitu terlihat pada gambar bahwa seperti seperti maupun pengajian. Kegiatan arah ini dapat mempertahankan kesehatan sehat dan psikologis dan juga berdampak positif. Kemudian kesejahteraan sosial masyarakatnya dilihat dari interaksinya secara harmonis atau komunikasi secara baik. Dapat dilihat di foto di sini. Ini masyarakat dapat melakukan aktivitasnya seperti musyawarah maupun kegiatan rapat biasanya. Apabila ketika proses interaksi dilakukan, maka adanya keselarasan antara masyarakat menjadi positif dan masyarakat mampu bersikap toleran. Kemudian kesejahteraan budaya yaitu tercermin dari masyarakatnya yang masih menjaga dan melestarikan seperti tradisi, adat istiadat dan kesenian. Tradisi yang masih dilestarikan yaitu sedekah bumi, yaitu biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus setelah panen raya tiba. Biasanya memainkan yang akan masuk keliling desa memiliki aktivitas bersama. Kemudian ada istiadatnya yang masih dilestarikan yaitu sadana, biasanya dilaksanakan menjelang hari raya. Ini kemudian istimewa beberapa libur, kemudian diakhiri dengan kemudian doa bersama. Kemudian kesenian yang masih dilestarikan yaitu lagu, di mana tidak hanya masyarakatnya yang remaja atau dewasa, tetapi dari yang kecil sudah melaksanakan atau melestarikan lagu ini. Selanjutnya bentuk yaitu akses area ini sebagai keamanan, pemberdayaan maupun peningkatan kualitas hidup. Makanan ini tidak tumbuh secara spontan, tapi tumbuh melalui interaksi, yaitu interaksi simbolik tadi, dari sosialisasi, dari diskusi maupun dari pengembangan lembaga. Kemudian kesejahteraan arah ini membentuk konstruksi baik, Pak Yusuf, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Apabila saya banyak salah kata, saya mohon maaf secara besarnya. Saya tutup dengan pantun dan kembali ulang yang beli satu. Terima kasih Bapak Presiden Komisi, semoga semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang sesi diskusi dan jawab. Silakan Pak. Baik, saudara Komi sangat juga. Saudara dulu di kantor pertanian berapa tahun? ASK 3 tahun Pak di Jakarta, kemudian CPNS-nya 2 tahun di Palu. Ya, sudah 5 tahun dulu ya sebelum kuliah saudara berinteraksi ya. Oke, Komi. Ada beberapa hal yang ingin saya gali dari kamu, bagaimana cara kamu menjelaskan.
Teori hegemoni kultural mengatakan bahwa jangan tertipu dengan makna yang ada di permukaan karena bisa saja itu adalah proses intervensi negara dalam memberikan atau mencelupkan makna kepada masyarakatnya. Bagaimana akan memaknai ini ya? Jangan-jangan makna yang muncul di masyarakat itu adalah makna turunan, bukan makna yang sebenarnya lahir dari masyarakat, tapi makna yang memang diberikan oleh orang-orang yang datang kepada masyarakat itu ya melalui tangan para teknokrat BPN gitu ya. Oh ini loh, sehingga masyarakat sebenarnya maknanya bukan makna yang betul-betul lahir dari nalar masyarakat. Bagaimana kamu menjelaskannya? Karena dari teori hegemoni kultural tadi Pak, mungkin memang makna ini tidak tumbuh atau ada peran sertanya pemerintah di situ Pak. Tetapi makna yang saya tanyakan atau yang hasil dari penyaji atau peneliti didapatkan di lapangan ini merupakan interaksi Pak dari masyarakatnya, dari sosialisasi, dari diskusi, dari pembentukan kelompok, maka hasil tersebut yang didapatkan. Oke. Ya, dari interaksi ya, makanya itu tadi definisi interaksi itu dimaknai apa itu dalam konteks teori kultural itu sebagai satu intervensi. Kamu menyadari memang terjadi di lapangannya bahwa makna itu tidak tunggal, artinya tidak lahir serta-merta. Benar ya? Nah, maksud saya begini, saudara sebagai seorang peneliti, oke, bahwa makna terjadi atas interaksi, tetapi dimungkinkan dengan menggunakan pendekatan teori fundamental kultural bahwa teori ini tidak netral. Teori ini lahir dari adanya interaksi dan bisa dimaknai sebagai lahirnya pemaknaan yang memiliki basis internalisasi dari aktor-aktor teknokrat negara, gitu ya. Nah ini nalar kritis peneliti bisa masuk ke sana. Sebenarnya kamu tidak merubah apapun, tapi kamu memberikan makna baru, makna tambahan dari apa selain daripada terjadinya interaksi memunculkan makna, ya. Kemudian ditambahkan dengan satu pendekatan kritis bahwa makna ini mungkin saja bisa saja karena faktor internalisasi atau intervensi aktor-aktor negara ya, atau elit-elit lokal dari desa, Pak Lurah, apa itu kepala desa, Pak Lurah, ya Pak Duko ya, nah itu yang membangun, nah, itu terjadi ya. Nah, maksud saya itu sih pertama. Jadi kamu menyuguhkan satu teori closing teori ya, teori penutup. Agar apa? Agar pembacamu kemudian menjadi oh iya gitu, oh iya begitu ya. Ternyata makna ini tidak netral sepenuhnya, tidak lahir dari kesadaran kritis gitu ya. Tuh yang pertama ya. Jadi jangan mengatakan bahwa teori itu betul-betul murni dari masyarakat gitu ya. Oke, baik. Mungkin bisa ya, saya kira bisa dimunculkan ya teori hegemoni kultural itu sebagai closing pembahasan ya, sehingga pembacamu akan semakin
kan melihat ini ya, kesejahteraan masyarakat itu secara jangka pendek ketika ketika dampak langsungnya gitu ya, dampak langsung terjadi gitu loh. Maksud saya adalah kamu saya kira juga perlu ya, apakah di sana terjadi ya perubahan relasi kuasa, struktur ekonomi gitu ya. Apakah itu saya lihat memang tidak ada, tulisanmu itu tidak sedalam itu dalam kritisnya ya. Tapi ini menjadi penting, maksudnya gini loh, saya ini saya terus terang itu gundah ya dengan apa ya, pencapaian penataan akses yang sering diklaim oleh kawan-kawan kita di jangan sampai kemudian pasca penataan akses itu klaim keberhasilan peningkatan kesejahteraan itu adalah klaim jangka pendek. Setelah ditinggal program penanganan akses 5 tahun, 10 tahun ini, akankah ini bisa bertahan? Makanya teori ekonomi politik pembangunan itu jadi penting untuk menyandingkannya. Bahwa jangan dilihat hanya semata-mata apa yang nampak saat itu semata, tetapi tidak ada reflektif ya. Tidak ada reflektif bagaimana struktur ekonomi di Indonesia itu berubah dan sebenarnya dengan arah itu. Atau hanya sekedar pendapatannya naik, ini kan tidak berubah apapun dari struktur ekonomi. Nah, ini menurut saya penting ya, transformasi struktural itu. Bagaimana ekonomi subsistem ke sistem yang lainnya itu ada, misalnya itu adalah nalar yang panjang ya. Jangan sampai kemudian apa yang sudah disebutkan tadi hanya berlaku jangka pendeknya, sehingga arah adalah bayar-bayar sementara saja. Nah, ya, ini yang saya kira perspektif lain ya, perspektif lain. Nanti kamu bisa kaji lebih luas ya, sehingga saya kira menjadi perspektif yang tidak hanya semata-mata apa yang saat itu memiliki efek jangka pendek. Ini yang penting ya menurut saya. Oke, yang ketiga, kamu menyebutkan bahwa makna akses reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan di Cianjur ini terdapat beberapa bagian yang menurut saya ini kontroversial. Ya, ini saya kira kemampuan menarik kesimpulan penulis yang harus hati-hati ya. Kamu bisa baca di bagian akhir tulisan itu dapat dikatakan bahwa kegiatan apa di desa Andor telah berhasil membentuk konstruksi kesejahteraan. Di bagian akhir sebelum tutup ya, 6 ya. Nah, kegiatan apa di desa Andor telah berhasil membentuk konstruksi kesejahteraan masyarakat yang holistik dan berkelanjutan. Ya, ini menurut saya ini kontroversial. Ya, klaim keberhasilan keberlanjutan itu tidak sejalan dengan data di depan. Ya, keberhasilan berkelanjutan. Ya, membentuk konstruksi kesejahteraan holistik dan berkelanjutan. Holistik itu bahasa yang semua berarti gitu ya. Padahal kenaikannya tadi kamu sudah ngakuin sebenarnya hanya 183.000 ya. Kemudian Informan menyebutkan penurunan ada yang bilang terjadi penurunan semangat, stagnasi dan pendapatnya tidak apa ya, tidak cukup berarti gitu ya. Kenaikan pendapatan yang dicurigai bukan murni dari sektor ternak gitu ya. Apa itu kemudian bisa dimaknai sebagai holistik dan berlanjut? Jadi menurut saya itu kesimpulannya kontroversial ya menurut saya dari apa yang kamu tulis.
global itu memang betul-betul bombastis ya, tidak sekedar romantik. Romantik itu saya, itu istilahnya api itu kecil mas gitu ya. Bagaimana bisa peneliti menyimpulkan itu sebuah holistik dan berkelanjutan gitu ya. Apalagi tadi apabila didekati dengan politik ekonomi pembangunan tadi dosa, ternyata juga artinya tidak berjangka panjang misalnya. Nah itu saya kira kamu harus teliti dalam menyimpulkan data yang sudah kamu dapatkan. Oke, pertanyaan terakhir dari saya nanti bisa diteruskan. Ini ya saudara kamu, saat Indonesia, kamu tahu bahwa tujuan arah itu kan untuk kesejahteraan sesuai dengan tema ya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana jika Indonesia sudah sejahtera atau dunia sudah sejahtera? Bagaimana masa depan penanganan akses ke rumah dari yang menurun? Berhenti? Sudah selesai, berarti tujuan sudah tercapai. Kalau ini berhenti atau bagaimana? Menurut saya Pak, karena arah ini bukan hanya untuk kesejahteraan saja semata, tapi juga termasuk ada kelembagaan di situ. Apabila sudah sejahtera masyarakatnya atau seluruh dunia sudah sejahtera, menurut saya tetap dapat dilaksanakan untuk menumbuhkan hal-hal lewat dari masyarakat di desa tersebut. Seperti penguatan kelembagaan, sosialisasi, karena seiring berjalannya waktu, apabila masyarakatnya juga apabila sudah sejahtera akan lupa tentang itu pendidikan, apa itu tentang wawasan terkait usaha-usaha di pendidikan. Berarti menurutmu walaupun masyarakat sejahtera, program penanganan akses ke rumah dari ini harus tetap ada. Dengan bentuk yang Lain, dengan bentuk yang skema yang lain. Oke, baik. Ini adalah ranah ontologis ya, teologis bagaimana saudara memahami bahwa kesejahteraan itu tidaklah cukup ya, tidaklah cukup untuk menghentikan penanganan akses, karena sejatinya di kolom ini tidak ada yang tidak berubah. Bisa saja kemudian terjadi perubahan makna ya, ketika sejahtera kemudian pemaknaan terhadap itu menjadi berubah bergeser. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ke saya. Ini Tommy, kalau Mas Tommy disuruh ke rumah saya, tetapi tidak tahu rumah saya ya, dan harus sampai ke sana. Untuk bisa tahu rumah saya itu, Mas Tommy harus tahu apa dulu? Kira-kira. Kalau sudah tahu langsung saja. Kalau seandainya rumah saya itu begitu jauh, sehingga harus beda pulau misalnya, harus tahu apa lagi? Mungkin kalau tidak apa-apa harus beberapa asal dari bisa dari rekan-rekan. Jadi nyari tahu nyari tahu alamatnya mungkin. Iya. Terus ketika tahu alamatnya, ternyata saya itu tinggalnya di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Nah, harus tahu apa lagi setelah itu untuk bisa sampai ke rumah saya. Transportasi ya, setidaknya pakai apa ya yang paling bisa, jadwalnya kapan, gitu ya. Kalau pakai pesawat, jadwalnya kapan kita lihat jadwalnya. Terus kalau terkendala duit, misalkan ini yang paling murah pakai apa, gitu ya. Kalau pakai kapal laut apa. Jadi begitu ya. Untuk bisa mengetahui sesuatu harus mengetahui
lain-lain yang bisa mengarahkan kita ke sesuatu itu. Gitu ya. Nah, sekarang yang saya contohkan tadi, mari kita kontekskan di temanya Mas Tommy. Jadi kalau Mas Tommy itu kan ngomong bahwa reforma agraria itu gagal, gitu kali ya, gagal ya. Karena kalau di Boyolali itu masih disebut miskin, gitu ya. Sementara di situ dari tahun berapa nih, 21 hingga 24 penyumbang kemiskinannya besar, gitu ya. Padahal di tahun itu ada reforma agraria, kan gitu ya. Bicaranya seperti itu kira-kira, ada reforma agraria. Tapi pada kenyataannya kondisinya seperti itu, kan gitu ya. Nah itu artinya apa? Gagal, kan gitu ya. Tidak begitu gagal. Jadi apa? Karena kemiskinan bukan hanya dilihat dari Ambon saja, Pak. Ada kecamatan yang lain yang menyebabkan kemiskinan. Oh, oke. Jadi apa maksud Mas Tommy menyampaikan idenya? Di sini itu kan Kabupaten Boyolali masih di bawah tingkat kemiskinan di daerah sini. Desa Andong itu pada tahun 21 menyumbang kemiskinan 10%, 24 9,6. Itu idenya untuk apa berarti? Masih banyak kan miskin. Sementara ada program RA di situ. Tapi tujuannya bukan itu ya. Tujuannya bukan mau menyebutkan bahwa RA itu gagal. Bukan. Oh, salah baca berarti saya. Salah paham ya. Oke. Kalau keliru berarti. Lalu apa maksud Mas Tommy menyampaikan angka ini dalam ketika berbicara tentang RA? Apa? Di situ juga berbicara Dasolan Dasei. Apa kira-kira halaman 7? Harusnya setelah arah ini sejahtera. Setelah arah itu artinya arah tidak berkontribusi gagal berarti kan? Bisa belajar lebih banyak tentang kegagalan atau keberhasilan Kosi. Nanti ada banyak hal yang disebut kegagalan. Oke. Gagal aja. Setuju nggak gagal? Setuju lah ya. Kalau begitu maksudnya ada era yang tujuannya untuk kesejahteraan, tetapi di Boyolali itu tidak sejahtera dari tahun 21 sampai 24 tuh, kan itu ya masih banyak orang miskin. Artinya era ya tentu masih banyak penjelasannya. Tentu variabel yang membuat kemiskinan itu salah satunya era. Eranya gagal, kan? Terus kegagalannya menurut Mas Tommy adalah karena persoalan masyarakat di sana memaknai RA yang belum sepenuhnya dari 62 subjek ini mengetahui tujuan dari RA dampaknya. Iya, artinya pemaknaannya masih kurang. Pemaknaannya masih kurang. Jadi kata sifat untuk pemaknaan itu kurang. Iya, pemaknaannya masih kurang. Itu sudah lebih jelas nih. Pemaknaannya masih kurang, sudah ditambah kata sifat. Jadi kalau menurut teorinya pemaknaan itu ada berapa kata sifat? 1 kurang. Terus apa lagi? Belum apa? Sudah jelas. 1 kurang. Pemaknaannya terhadap RA. Harusnya ada dibahas sih di kerangka teorinya di Jawa Pusat. Ya. Jadi yang disebut kalau kurang berarti lebih, bisa jadi kan ada lebih. Kan gitu ya, kata
Berarti harusnya ada yang lebih, pemaknaannya kan lebih, kira-kira seperti itu. Nah, RA itu gagal gara-gara pemaknaan masyarakat yang masih kurang terhadap RA. Pemaknaan itu apa sih? Ya itu tadi, memahami perilaku sosial oleh masyarakat, memahami perilaku sosial. Perilaku sosialnya yang mana? Kegiatan RA-nya sendiri, itulah perilaku sosial ya, menurut Mas Tony gitu kan, dipahami. Jadi perilaku sosial itu kegiatan RA, dimaknai sama masyarakat. Setelah itu mereka terus berinteraksi. Nah, jadinya apa sekarang pemaknaan itu setelah ada RA itu ya kira-kira. Nah, balik lagi ke yang tadi ketika mari kita kontekskan contoh tadi dengan rumusan masalah. Jadi kalau sekarang berarti yang harus diketahui untuk menjelaskan kegagalan RA di Boyolali itu, terutama di desa itu kan tadi menurut Mas Tony gara-gara pemaknaannya yang masih kurang. Berarti kita harus membuktikan bahwa pemaknaan masyarakat Andong itu masih kurang. Nah, itu kata lainnya bahwa berarti kita harus tahu pemaknaan masyarakat desa Andong seperti apa. Ya, dibalikin lagi ke contoh tadi alamat saya ya. Jadi kita harus tahu ini, tahu itu ya. Nah, sekarang kita mau tahu tentang pemaknaan masyarakat desa Andong terhadap RA. Untuk bisa tahu pemaknaan masyarakat Andong terhadap RA, apa saja yang harus kita tahu? Untuk mengetahui pemaknaan tersebut, masyarakatnya ini terutama yang subjek arah harus ikut serta dalam pelaksanaan tersebut dari fase pertama sampai fase terakhir. Kemudian hasil dari interaksi tersebut tidak hanya sosialisasi, kemudian Jadi yang pertama untuk bisa tahu pemaknaan masyarakat, cara masyarakat ikut serta berarti ikut serta dalam kegiatan-kegiatan RA, ikut serta mereka dalam kegiatan RA. Itu satu. Yang lain apa? Untuk bisa tahu pemaknaan masyarakat, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pemaknaan masyarakat itu kurang, lebih, atau sudah cukup biasa-biasa aja. selain peserta misalnya juga harus memahami misalnya arah ini seperti apa. Pemahaman terhadap RA sendiri gitu. Karena beberapa saat di wawancara itu hanya sekedar awalnya menjawab sosialisasi. Apa tuh awalnya menjawab apa? Awalnya dari Firman itu bagaimana Pak, pas saya bertanya bagaimana kegiatan kemarin, saya tanya dasarnya, oh kemarin sosialisasi saja Mas, tapi setelah saya nanya lebih dalam mereka baru dapat mengungkapkan dari makna dari arah. Jadi ini dasarnya ini harus paham terlebih dahulu. Nah itu Mas Tommy simpulkan sebagai pemaknaan apa? Pemaknaan yang kurang, pemaknaan yang lebih, pemaknaan yang sedang-sedang saja. Pemaknaan yang lebih karena dapat menumbuhkan dari masyarakat ini tadi seperti pengkalan, kelompok usaha dan Setelah tadi keikutsertaan dalam setiap kegiatan, rangkaian kegiatan RA lah ya. Bagaimana gambaran keikutsertaannya itu kayak gimana sih? keikutsertaannya masyarakat ini terutama yang terlibat dari arah ini Pak. Keikutsertaan yang ikut serta dalam fase pertama sosialisasi, pemetaan sosial itu pemahamannya sampai ditutup dengan Seseorang itu ikut terus. Saya misalkan ikut terus sejak sosialisasi sampai yang ya Pak, karena hasil pemaknaannya itu berarti pemaknaan saya. Kalau saya ikut terus
sejak awal hingga sekarang gitu. Berarti pemaknaan saya bisa lebih pemaknanya dari arah ini berbeda dengan yang tidak ikut serta. Iya, artinya Mas Tommy simpulkan kalau saya ikut terus dalam setiap sesi, dalam setiap rangkaian kegiatan Arab, jadi disimpulkan pemaknaan seperti apa? Pemaknaan positif, Pak. Positif. Tadi kurang, sekarang positif. Berarti, Pak, positif. Ya. Oke, satu. Sekarang yang terkait dengan pemahaman. Jadi kalau mau tahu tentang pemaknaan, kita juga harus tahu pemahaman masyarakat, kan gitu ya. Nah, kalau masyarakat, kalau yang paham itu kayak gimana sih? Yang paham mengenai arah, yang pertama pasti yang bersangkutan ikut serta, Pak. Ikut serta mendengarkan dari sosialisasi, terus ikut serta dalam pengembangan kegiatan kelompok, membangun kelompoknya tersebut, maka ya, dapat disebutkan bisa paham apa. Kalau dalam kegiatan belajar di STPN itu kan ada yang cukup tahu saja. Setelah itu ada yang harus paham. Kira-kira bedanya apa di situ? Beda, Pak, paham dengan disebut karena Tahu dan paham beda deh. iya, Pak. Ya, Karena oke. tahu mungkin hanya arah mungkin ini. Oke. Paham lebih mendalami. Apa Bu? Contoh dalamnya tuh kayak gimana tentang apa? Contoh pahamnya mungkin seperti contoh seperti ketua kelompok usaha, jadi dia mengikuti dari awal. Kamu suaranya lembut banget sih. Agak nih dari peserta. Jadi dari ketua kelompok usaha ini karena mengikuti dari awal, Pak, dia ini saya wawancara lebih pahamnya ini lebih dibandingkan pengelola atau Tahunya lebih banyak gitu. iya, Pak. Kalau saya tahu satu, dia mah 3, 4, 10 gitu. Betul, Pak. Itulah paham. Betul, Pak. Ini tahu, kalau cuma satu, kalau paham 10. Iya. Oke. Nah, di sana pengetahuannya itu sudah 10 semua kan? Kalau sudah paham, Iya. nah kesimpulannya, pemaknaannya apa? Sama Positif. 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 Oke. Dibingung kan? Oke. Nah sekarang sudahlah itu diselesaikan. Sekarang untuk tahu, nah yang kamu tuliskan itu, untuk tahu pemaknaan seseorang, yang kamu tuliskan itu adalah apa? Untuk tahu alamat, untuk tahu tempat tinggal, untuk saya bisa sampai ke tempat Pak Deden itu harus tahu jadwal bis, harus tahu jadwal penerbangan ke Kalbar, kan gitu ya? Itu tadi ya. Nah sekarang kalau diterapkan di sini, kalau mau tahu tentang pemaknaan masyarakat terhadap peta, harus tahu tentang satu apa? Pemaknaan lagi. Kan begitu. Tadi contohnya, kalau saya ingin sampai ke tempat Pak Deden yang di Kalbar, saya harus tahu apa? Setidaknya satu, tahu jadwal pesawat ke Kalbar, tahu harga tiket ke Kalbar itu, tahu apa rute bis dari rumah ke lokasi dari bandara ke, tahu jadwal bis dari rumah ke bandara di Jogja. Jadi banyak yang harus diketahui untuk bisa menyimpulkan bahwa pemaknaannya X. Ya. Nah, menurut saya di sini perlu diperbaiki lagi ya. Butuh jembatan untuk bisa mengalihkan masalah. Oke, Mas, kalau mau berikutnya silakan disapi saja. Terus yang terakhir sama kayak Mas Amru, pertanyaannya itu sama sih.
diperlu atau kalau kemarin juga tentang RA ya Pak Gusti. Sama pertanyaannya untuk kamu juga. RA itu masih dibutuhkan? Menurut saya Pak, setelah saya di Andong ini Pak, penataan akses ini sangat diperlukan di masyarakat. Akan tetapi kegiatannya ini harus diimbangi dengan berkelanjutan atau berkelanjutan, karena tidak hanya stop di fase ketiga. Menurut Bapak Soekarno ini, saya menanyakan, bagus Mas ini kegiatannya ini, akan tetapi tidak hanya stop di sini. Masyarakat sebenarnya yang dibutuhkan ini seperti bantuan langsung Pak, seperti warna, subsidi, pakan. Tapi kan begitu, kondisi pemerintah tidak bisa berkelanjutan. RA itu terkait dengan anggaran. Taruhlah pemetaan sosial di tahun ini ada, di tahun besok tidak ada. Bagaimana mungkin tidak bisa seperti itu kalau pemerintah mau melakukan itu? Berarti otomatis terputus kalau pemerintah. Apa pendapat? Jadi tidak bisa berkelanjutan. Terus bagaimana? Iya saja. Masih berdapat positif, tapi mungkin skemanya nanti ada yang diubah. Harus dirubah kegiatan. Iya. Terus ada satu lagi dibentur-benturkan saja. Barusan saya sedang skripsi dengan logika. Jadi pemberdayaan itu sebetulnya menghilangkan masyarakat adat, gitu ya, yang ditemukan itu. Jadi masyarakat adat itu akan hilang. Pemberdayaan itu. Kenapa? Karena dengan pemberdayaan satu masyarakat adat dijual sedemikian rupa sehingga lambat laun budayanya memang terjual, secara ekonomi naik, tetapi masyarakat adatnya menjadi hilang. Mulai dari tanahnya ya hilang karena dijual belikan data orang-orang luar seperti itu. Gara-gara pemberdayaan. RA pemberdayaan. Dia akan menghilangkan sesuatu pasti. Berarti ada aspek negatifnya tuh pemberdayaan. Nah, bagaimana? Kalau di desa Andong sebenarnya tidak sampai seperti yang menyaji logika sampai menghilangkan. Di sana masih seperti kesejahteraan budaya masih terjaga. Oke, cukup. Ternyata sudah jam 3. Silakan Pak Aris. Oke, terima kasih Pak Dedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita menjelang azan, Mas Tommy nanti kalau azan kita cancel ya. Kalau azan terdengar kita stop. Kalau Mas Tommy sedang bicara nanti stop dulu, nanti sudah itu kita lanjutkan. Saya juga begitu ya. Oke, yuk kita konfirmasi dulu rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya apa Mas Tommy? Ada dua Pak. Rumusan masalah satu apa? Masyarakat memaknai, dan yang kedua bagaimana konstruksi. Masyarakat memaknai, dan itu tadi yang seru dengan Pak Deden ya, dengan Pak Amru juga. Kalau mengenai konstruksi kesejahteraan sudah berhasil dibuktikan. Apakah sudah berhasil membuktikan ada 4 konstruksi tentang kesejahteraan? Ya. Bagaimana cara menjaga agar, karena ini kritik dari teman-teman kuantitatif ya, saya kan metodologinya kualitatif. Kritik dari teman-teman kuantitatif adalah bagaimana cara menjaga agar datanya itu valid. Ada beberapa dosen bilang, oh jangan-jangan dibohongi sama informannya. Bagaimana cara menjaga agar datanya valid? Cara menjaganya itu salah satu dengan tidak hanya berdasarkan informan Pak, tetapi dengan studi pustaka atau dari studi dokumen, dari laporan-laporan arahnya, kemudian dibuktikannya dengan database dan IDFS. Coba buktikan di kesejahteraan ekonomi. Datanya seperti apa, terus bagaimana cara menjaga validitas datanya? Misalnya itu kan dapat itu rata-rata itu persentase 11% itu kan kenaikan ya? Iya Pak, kenaikan. Nah, bagaimana menjaga agar itu betul ada kenaikan sebesar itu?
tunjukkan datanya, silakan ditampilkan aja kan dari skripsinya kan, itu kan laptopnya Mas Tommy kan, tampilkan skripsinya, tunjukkan datanya bahwa ini valid Pak Aris. Oke, cerita. Bagaimana cara menjaga validitas datanya? Misalnya begini, kebetulan ada namanya Pak Kusrin ya, nomor 15. Nah, bagaimana kalau beliau berbohong? Dari sekian banyak itu ada satu misalnya yang berbohong, Pak Kusrin. Bagaimana cara Mas Tommy menjaga agar kebohongan itu terdeteksi? Dibuktikannya dengan mengetahui pada saat di lapangannya, Pak. Bagaimana cara mengetahui itu kan tentang pendapatan. Kan waktu dia terima uang, Mas Tommy nggak lihat. Bagaimana caranya menjaga validitas data? Karena ini bagian paling riskan dari metode kualitatif, menjaga validitas data. Jaganya selain dari informannya, kita juga dibuktikannya dengan hasil informannya yang lain juga. Waktu ke tempat Pak Kusrin, Mas Tommy datang ke rumahnya atau ketemu di warung? Saya ketemunya di sini dengan ketua kelompoknya masing-masing, Pak. Dengan yang bersangkutan nggak ketemu? Masing-masing tidak terus ketemu, akan tapi kalau keseluruhan tidak ketemu, Mas. Namun juga Oke, ketua kelompoknya siapa? Ada nggak namanya di situ? ketua kelompoknya Anto Mulyono, Pak. Nomor berapa? Nomor 7. Oke. Nah, sekarang saya geser pertanyaannya. Bagaimana cara Mas Tommy menjaga validitas data dalam konteks Mas Anto ini? Bagaimana supaya kalau dia berbohong terdeteksi sejak dini? Dari tadi bohong, buktikannya salah satunya dengan yang pertama data, kemudian yang kedua hasil wawancara dengan tetangga atau dengan informan yang lainnya, Pak. Mas Tommy ketemu dia di mana? Ketemu Mas Anto? Di kantor desa, Pak. Sudah pernah main ke rumahnya? Sudah mampir, Pak, Hmm. untuk wawancara yang lain. Berapa menit dari rumah beliau? 5 menit, Pak, tidak nyampe karena sudah wawancara di kantor desa, kemudian Itu kesalahannya. Peneliti kualitatif itu sangat suka bersilaturahim. Kalau 5 menit nggak cukup. Tuh. Karena kita kan ingin menjaga validitas. Ada teknik gestur, ya lihat gesturnya. Ada teknik konteks, lihat. Misalnya saya orang kaya loh, tapi rumahnya nggak ada yang mencerminkan beliau orang kaya. Ada teknik konfirmasi. Ketika sedang ngobrol dengan Pak Anto sekitar jam 2 jam itu mampir ke sebelah. Bu, gimana kabarnya? Wah, sudah lama bertetangga dengan Pak Anto. Ambil datanya. Begitu teknik. Ini ekonomi. Sekarang bagaimana dengan yang psikologis? Coba buka data psikologis. Cancel dulu ya.
Oke, kita lanjutkan. Sekarang kamu jelaskan ke kami bagaimana cara kamu menjaga validitas data psikologis. Sesuai teori dari Pak bahwa psikologis tercermin Pak dari masyarakatnya tidak stres atau dapat melaksanakan aktivitasnya. Pada saat meneliti melakukan wawancara dan serta juga dokumentasi, ini salah satunya Pak dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas seperti kerja bakti pada minggu pagi, di mana masyarakatnya dapat melaksanakan aktivitas ini tentu saja tidak mengalami stres. Kemudian terdapat juga pengajian Pak pada malam mingguan seperti biasanya terjadi. Kalau misalnya yang stres nggak datang, nggak tercover sama kamu ya. Yang stres kan nggak ikut kerja bakti, namanya stres. Nggak ikut pengajian. Terus kamu andalannya itu. Terus gimana? Yang stres di rumah Pak Tony gitu kan. Secara dari informasi yang telah saya wawancarai Pak, dan dari keluarga ini juga memberi jawaban selama ini sebelum dan setelah arahnya itu tidak ada yang mengalami stres. Dari kegiatan tersebut juga tidak ada yang mengalami perselisihan atau stres, dan tidak ada. Oke, sekarang kita lanjut ke menjelang terakhir ya, tapi belum terakhir nih. Halaman 109, kesimpulan. Ya, itu kamu ini ada pernyataan yang kamu buat. Sebagian masyarakat masih memaknainya secara pragmatis. Tadi itu yang kemudian bolak-balik ada baik, buruk, tinggi, rendah, positif, negatif. Di sini kamu pakai istilah pragmatis. Apa hubungan konsep pragmatis yang kamu sajikan di kesimpulan ini dengan diskusimu dengan Pak Deden barusan ketika ada tinggi, rendah, terus kemudian positif, negatif? Padahal kamu di sini bilangnya pragmatis. Pengertian pragmatis dulu kalau kita biar kamu nggak bingung. Apa itu pragmatis? Yang memahaminya sekadarnya. Oh salah. Siapa bilang pragmatis itu sekedarnya? Pragmatis itu serius. Saya soalnya tipe pragmatis. Saya serius ketika menangani sesuatu. Nggak sekedarnya loh pragmatis itu. Pragmatis itu fokusnya pada 3 hal. Praktis, efisien, efektif. Orang-orang seperti saya itu begitu. Praktis, gampang dikerjakan. Efisien, tidak berbiaya besar. Efektif, berdampak. Itu pragmatis. Nah, sekarang kaitkan itu dengan laporanmu ini. Apa yang kamu maksud dengan masyarakat memaknainya secara praktis? Berarti kan dia memaknainya secara praktis, kemudian efisien, efektif. Coba kamu jelaskan. Maksud di sini ya, aspek praktis itu masyarakat ini praktis dalam hal memberi makna atau berkegiatan ini seperti peternak atau bersosialisasi ini tidak memerlukan biaya. Kita belum masuk biaya. Kan 3 itu. Praktis, efisien, efektif. Nanti biaya itu di efisien. Untuk praktisnya kegiatannya dari sosialisasi cukup Praktis itu mudah dikerjakan. Masyarakat sanggup mengerjakan, itu praktis. Apakah masyarakat sanggup mengerjakan yang disampaikan di sini di penataan akses? Kan judulmu itu tuh penataan akses tuh. ya, kurang lebih dapat dikerjakan Pak. Apa yang mereka bisa kerjakan dalam konteks penataan akses? Pertama itu Pak, dari hal membutuhkan yang komunal itu dapat dikerjakan secara bersama-sama Pak. Oke, sekarang kita pindah. Kalau efisien, apa? Efisiennya, nah untuk efisiennya ini salah satunya yang sudah
sudah terbentuk kelompok usahanya, efisiennya, yaitu untuk operasional mereka ini iuran secara bersama-sama Pak untuk merawatkan kambingnya. Jadi tidak dibebankan kepada satu orang. Kalau efektif Ini dikerjakan secara bersama-sama Pak untuk perawatan kambing, untuk pembuangan sampahnya atau kotorannya ini dikerjakan sama-sama. bukan masalah bersama-samanya, dampak. Iya Pak. Efektif itu berdampak. How to affect, bagaimana sesuatu itu berdampak. Kenapa tidak yang itu yang kusampaikan ketika diskusi dengan Pak Deden? Kenapa lari ke tinggi rendah positif negatif? Kamu nggak hafal deskripsi. Padahal kamu punya istilah pragmatis. Sedian. Oke, saya pikir cukup. Monggo Pak Deden. Oke, kita akan berdiskusi mengenai nilai. Silakan meninggalkan ruangan dulu.